Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baik semuanya? Pada kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi pelajaran dari hukum acara perdata. Jadi simak secara satu persatu, oke? Sebagai awalan, saya akan menjelaskan tentang makna dan pengertian hukum acara perdata, serta permasalahan perkara yang ada di hukum perdata. Pengertian hukum acara perdata. Menurut Profesor R. Subukti, Profesor Sudikno Martokusumo, Lilik Mulyadi, dan lainnya, hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum material dalam rangka perlindungan dan penegakan serta mempertahankan dan atau memperoleh kembali hak atau kepentingan seseorang selaku subjek hukum tertentu yang dilanggar oleh orang atau subjek hukum lain guna mencegah terjadinya tindakan semaunya saja atau eigenrechting. Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum formil yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan hukum perdata material dalam hal adanya tuntutan hak. Adapun hukum perdata material yang dimaksud meliputi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Hukum formil tersebut merupakan peraturan hukum yang berisi ketentuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Selain itu, hukum acara perdata juga mengatur tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan perkara. Perkara yang masuk ke pengadilan secara garis besar hanya terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, perkara yang melibatkan satu pihak saja atau volunteer. Perkara ini berbentuk ada perkara ini bentuknya adalah perkara perdata permohonan yang ditujukan untuk kepentingan diri pemohonnya saja dan tidak terdapat sengketa dalam perkara tersebut. Ada beberapa contoh perkara volunteer yang diajukan melalui surat permohonan, yakni perkara dalam pengadilan negeri, permohonan pergantian nama atau identitas, penetapan hak atas tanah, perkara dalam pengadilan agama, permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah, permohonan pengangkatan wali, permohonan pengangkatan ahli waris yang tidak mampu melakukan tindakan hukum, permohonan hak pengangkatan anak. Adapun produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara volunteer adalah berupa putusan penetapan atas apa yang dimohonkan oleh pemohon, declaratoir. Dalam hal ini berarti putusannya tidak mengenal menang dan kalah karena tidak ada pihak lain selain pemohon, namun putusannya berisi dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut. Selanjutnya, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih atau kontentiosa, yaitu perkara yang terdapat sengketa pada gugatannya yang berbentuk perkara perdata, gugatan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Contoh perkara kontentiosa diantaranya kontrastasi atau pelanggaran perjanjian, perbuatan melawan hukum, perkara cerai, perkara waris, perkara hibah yang ada lawannya. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan, maka bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu satu, jalur non-litigasi. Jalur ini mengedepankan rasa kekeluargaan dengan cara mediasi tanpa harus menyelesaikan di pengadilan. Selanjutnya, yang kedua, jalur litigasi, yaitu menyelesaikan perkara di antara kedua belah pihak melalui pengadilan atau berperkara di depan hakim. Baik, saya akan menjelaskan kewenangan kompetensi absolut dan kewenangan kompetensi relatif. Kewenangan kompetensi absolut adalah merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan dilihat dari macam-macam peradilan, yaitu menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili perkara pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1900 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Terhadap kewenangan absolut, walaupun tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara, maka majelis hakim tetap
tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya. Maka oleh karena itu, untuk pemeriksaan pengadilan dan pengadili memutuskan perkara yang diajukan kepadanya apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut atau pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim maka wajib menghentikan pemeriksaan terlebih dahulu. Adapun contoh-contoh kewenangan absolut yaitu pengajuan menggugat untuk mengumumkan pengadilan negeri di mana diketahui sebelumnya dalam perjanjian pihak-pihak yang bersengketa terhadap perjanjian arbitrase yang mengasah pilihan forum menyelesaikan sengketa terhadap kewenangan pengadilan yang dianggap tidak sesuai, maka tergugat dapat menyampaikan melalui eksepsi mengenai kewenangan peradilan tersebut. Berdasarkan pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan pemutusan mengenai perkara yang diajukan oleh tergugat dan penggugat. Adapun kewenangan kompetensi relatif. Kewenangan kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara badan peradilan yang sama tergantung pada domisili tempat tinggal para pihak tergugat maupun penggugat. Mengenai kewenangan relatif ini diatur pada pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas aktor sekuitor forum rai, yang berarti yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Terhadap kewenangan kompetensi relatif, jika pihak tergugat yang mengajukan jawaban berisi eksepsi mengenai kewenangan kompetensi relatif terhadap perkara yang sedang diadili, maka perkara tersebut dapat diajukan pemeriksaan hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir terhadap kewenangan kompetensi relatif. Apabila tergugat tidak mengajukan jawaban itu eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka perkara tetap dapat dilanjutkan pemeriksaan karena tidak menyangkut hal krusial, yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan seharusnya. Proses persidangan yang pertama, pemanggilan tergugat, penggugat, dan kuasa hukum. Apabila tergugat tidak hadir, maka dilanjutkan dengan pemanggilan kedua oleh jurusita kepada pihak tergugat. Yang kedua, apabila kedua belah pihak hadir, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat atau kuasa hukum, maka sidang dilaksanakan dengan agenda mediasi antara pihak penggugat dan tergugat. Yang ketiga, apabila mediasi berhasil, maka akan dibuatkan surat pernyataan kesepakatan yang akan ditandatangani oleh pihak penggugat dan tergugat dan mediator. Selanjutnya, majelis hakim mengagendakan sidang berupa putusan dengan membuat akta vandading. Karena itu, putusan bersifat final, sehingga tidak boleh ada banding maupun kasasi. Kesimpulan, apabila penggugat dan tergugat hadir dan bisa berdamai, maka proses persidangan yang pertama adalah mediasi. Kemudian, yang kedua, putusan hakim berdasarkan kesepakatan. Penggugat hadir sementara tergugat tidak hadir, maka setelah dipanggil sidang yang kedua dan tergugat tetap tidak hadir, maka proses sidang yang pertama adalah pembacaan surat gugatan oleh penggugat, yang kedua pembuktian oleh pihak penggugat, yang ketiga kesimpulan oleh pihak penggugat, yang keempat putusan oleh majelis hakim. Proses persidangan apabila pihak penggugat dan pihak tergugat hadir di ruang persidangan adalah yang pertama melakukan mediasi. Jadi hakim mediator menyerahkan perkara tersebut kepada pihak penggugat dan pihak tergugat apakah mereka ingin melanjutkan perkara tersebut atau memilih untuk berdamai terhadap perkara yang mereka ajukan. Kemudian apabila mediasi tersebut tidak berhasil, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan. Setelah pembacaan surat gugatan, maka agenda selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Jawaban dari pihak tergugat ini bisa berisi yang pertama itu eksepsi atau bantahan.
Nah, yang dibantah di dalam eksepsi ini adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut itu berkaitan dengan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan berdasarkan domisili dari pihak penggugat. Kemudian agenda selanjutnya adalah rekonvensi terkait gugatan balik oleh pihak tergugat. Kemudian menjawab rekonvensi penggugat yang ada di dalam posita dan petitum. Kemudian selanjutnya replik dari pihak penggugat. Replik tersebut berisi jawaban dari pihak penggugat untuk membantah eksepsi dan rekonvensi dari pihak tergugat. Bisa pula membantah atau membenarkan jawaban dari pihak penggugat ketika tergugat menjawab rekonvensi. Kemudian agenda selanjutnya adalah duplik, yaitu berisi jawaban tergugat terhadap isi replik dari pihak penggugat. Kemudian agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian dari pihak penggugat berupa bukti surat dan bukti saksi atau saksi ahli. Kemudian apabila pembuktian dari pihak penggugat itu telah dirasa cukup, maka pembuktian selanjutnya adalah kepada pihak tergugat, baik berupa saksi maupun bukti surat. Kemudian agenda selanjutnya adalah kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kesimpulan tersebut berisi keinginan akhir dari pihak penggugat dan tergugat. Kemudian agenda selanjutnya adalah musyawarah dari majelis hakim. Musyawarah ini sifatnya adalah tertutup. Kemudian agenda yang terakhir adalah putusan dari majelis hakim. Putusan majelis hakim ini sifatnya terbuka untuk umum. Saya akan menjelaskan tentang permohonan penyitaan. Sita adalah barang-barang milik tergugat yang dijaminkan kepada penggugat ketika seorang peminjam dan barang yang dimiliki sebagai jaminan. Pihak penggugat mengajukan permohonan sita karena si tergugat tidak mengembalikan sesuatu yang dipinjam dari penggugat. Adapun macam-macam sita. Yang pertama, sita revindikator beslag adalah barang bergerak atau tidak bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Contohnya, A. Pemilik taksi dengan sistem kepemilikan anggota, kemudian BCD pembeli 3 unit mobil taksi merek Bluebird yang kemudian dikelola oleh Bluebird selama 3 tahun, dan setelah 3 tahun taksi itu dikembalikan ke BCD, namun setelah 3 tahun pihak Bluebird tidak mengembalikan kepemilikan mobil tersebut, sehingga BCD menggugat PT Bluebird dan dalam gugatannya meminta barang BCD disita. Yang kedua, konservator beslag, di mana sita dilakukan, ada dugaan yang dilakukan yang beralasan bahwa tergugat melakukan upaya untuk menghilangkan barang-barang untuk menghindarkan gugatan oleh penggugat. Contohnya, A meminjam uang 1 miliar untuk usaha dengan jaminan sertifikat rumah seharga 1,5 miliar. Ketika kreditnya macet dan penggugat mengajukan surat gugatan, maka jaminan tergugat mohon disita. Yang ketiga, ada sita marital. Sita marital adalah permohonan sita yang dilakukan terhadap barang hasil harta bersama dalam perkawinan. Gugatan bisa diajukan oleh suami atau istri, tapi jelas itu adalah barang perkawinan. Selanjutnya yaitu mengenai pembuktian. Lalu apa itu pembuktian? Pembuktian adalah segala upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berkaitan. Dalam hal ini yaitu pihak penggugat maupun pihak tergugat, yaitu berupa pengajuan atau penyerahan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atas dalil atau peristiwa yang terdapat dalam surat gugatan atau jawaban tergugat. Adapun dalil-dalil mengenai pembuktian ini telah diatur dalam pasal 163 HR 283 RBG, yang mana secara garis besar menjelaskan bahwa siapa yang mengklaim bahwa dirinya mempunyai hak atau ingin membantah adanya hak orang lain atas dirinya, maka ia harus dapat membuktikannya. Kemudian mengenai alat-alat bukti telah diatur dalam pasal 164 HR 284 RBG, yang mana terdapat 5 jenis alat bukti. Yang pertama ada alat bukti surat, yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang terakhir sumpah. Alat bukti surat biasa dibilang sebagai alat bukti tertulis, yaitu dibagi lagi menjadi 2, surat biasa maupun akta. Surat akta itu terbagi menjadi 2, yaitu akta otentik dan akta tidak otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan para pihak yang berwenang, seperti misalnya notaris, pegawai catatan sipil, panitia pengadilan, dan lain sebagainya. Kemudian akta non otentik adalah akta yang dibuat hanya oleh para pihak yang berkepentingan dan tidak di hadapan atau tidak dibuat oleh para pihak atau pejabat yang berwenang. Contoh dari akta otentik adalah seperti kartu tanda penduduk, ijazah,
sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari akta tidak otentik adalah contohnya seperti surat utang piutang yang tidak dibawa ke notaris, perjanjiannya tetap sah, namun perjanjian itu di bawah tangan. Kemudian alat bukti selanjutnya itu saksi. Saksi adalah orang yang memberikan kesaksian atau keterangan-keterangan atas apa yang dilihatnya, dialaminya sendiri, dan juga didengarnya atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Kemudian alat bukti selanjutnya itu pembuktian dan persangkaan. Pembuktian dan persangkaan ini dilakukan ketika sulit menemukan saksi-saksi yang mengalami atau melihat sendiri atas suatu peristiwa. Jadi, maka dari itu pembuktian persangkaan ini dapat dilakukan. Kemudian alat bukti selanjutnya itu dengan pengakuan. Apa itu pengakuan? Pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis, yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dan pembuktian yang terakhir yaitu sumpah. Sekian mengenai pembahasan dari Baik, saya akan menjelaskan tentang eksekusi putusan. Eksekusi putusan dilakukan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Eksekusi putusan dilakukan terhadap putusan yang sifatnya kondemnatoir, seperti menghukum tergugat untuk membayar sebesar 1 miliar kepada penggugat, atau menghukum tergugat mengosongkan rumah yang terletak di Jalan X. Apabila pihak tergugat tidak menjalankan perintah tersebut, maka tergugat dipaksa untuk melaksanakan amar putusan itu. Caranya, pihak penggugat dan permohonan kepada pengadilan dalam bentuk permohonan eksekusi putusan. Kemudian pengadilan akan memanggil tergugat untuk menjalankan putusan, dan pengadilan akan memberikan anmaning atau peringatan menjalankan putusan. Selanjutnya, apabila tergugat tidak juga menjalankan putusan secara sukarela, maka pengadilan akan mengeksekusi putusan dengan jalan lelang barang jaminan tergugat yang sudah disita. Ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jadi di situ itu ada yang namanya first take, yaitu putusan yang dalam proses sidangnya tidak menghadirkan penggugat dan tergugat. Lalu gimana sih proses sidangnya? Proses sidangnya itu adalah pertama mendaftarkan ke panitera banding di PN, lalu diserahkan kepada pengadilan tinggi di provinsi. Kemudian adanya memori banding oleh pihak lawan, lalu adanya kontra memori banding. Kemudian pemberitahuan memori banding, dan hakim tinggi lalu memeriksa dan memutuskan terkait perkara tanpa menghadirkan kedua belah pihak. Apabila hakim tinggi dirasa memerlukan bukti tambahan, maka dapat dilakukan di pengadilan negeri, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Apabila masih ada kasus yang belum selesai atau masih ada banding, itu dikatakan belumlah ingkrah. Kasasi dapat tidak diterima apabila tidak memenuhi syarat formal, dan dapat diterima jika dianggap ada kesalahan dalam penerapan hukum. Upaya luar biasa itu salah satunya ada dalam first take, yaitu dilakukan oleh pihak ketiga di luar penggugat dan tergugat.